Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dita Sugianawati. Saya merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Tegalrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 dengan mengambil materi kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan submateri peristiwa Haji Wada. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon Bapak Ibu penguji masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Angkat depan! Gerak! Tegak! Gerak! Ucapkan selamat pagi! Selamat pagi! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk marilah kita membaca doa sebelum belajar seperti yang sudah Bu Dita tampilkan di layar di depan. Apakah sudah terlihat ya anak-anak? Sudah. Oke. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Mas Jidan bimbing doa bersama. Siap, gerak di tempat duduk. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Zidan sudah memimpin doa dengan baik. Silakan duduk di tempatnya kembali. Nah, anak-anak coba dicek teman sebelahnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ya, siapa? Mas Afandi. Kenapa ya Mas Afandi tidak masuk? Sakit. Yuk kita doakan semoga Mas Afandi cepat sembuh ya. Amin. Ya. Bu Dita cek satu persatu ya. Mas Albino, Mas Alves, Mas Bagus, Mbak Kalista, Mas Dimas, Mbak Diva. Anak-anak, sebelum Bu Dita lanjutkan, yuk kita cek kerapian dan kebersihan di sekitar tempat duduk kalian. Yuk, silahkan berdiri dulu.
Berdiri dulu, kita cek kerapiannya masing-masing. Nah, apakah bajunya sudah dimasukkan? Sudah. Apakah sudah memakai ikat pinggang? Sudah. Siapa yang tidak memakai? Tidak ada? Memakai semua ya. Kemudian silakan anak-anak, apabila ada di sekitar tempat duduknya itu ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ya, silakan dibuang ke tempat sampah dulu. Apakah semuanya sudah rapi dan bersih anak-anak? Sudah. Kita harus selalu membiasakan untuk rapi dan bersih ya. Karena dengan rapi dan bersih, kita pun nanti belajarnya akan menjadi nyaman. Anak, sudah siapkah untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah. Ya, kita mau cek fokus dan semangatnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Ya, Berita mau cek semangatnya. Tepuk semangat. Anak sudah siap untuk belajar semua ya. Anak-anak, masih ingat tidak minggu yang lalu kita telah belajar tentang apa ya? Maksudnya peristiwa Fatu Mekah itu bagaimana? Ya, pembukaan kota Mekah oleh siapa? Jadi oleh Nabi Muhammad dari kaum kafir Quraisynya. Di hari ini kita akan belajar di kisah perjuangan Rasulullah yang lainnya, yaitu tentang peristiwa Haji Wada. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui pengamatan terhadap sumber belajar yang tersedia, peserta didik dapat membuat cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Haji Wada dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, lalu apa sih manfaat kita mempelajari peristiwa Haji Wada ini? Yaitu untuk kita jadikan contoh tentang perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Haji Wada di kehidupan sehari-hari. Berita mau tanya, pernahkah kalian membaca kisah keteladanan Rasulullah? Ya, contohnya apa? Peristiwa? Ya, peristiwa Fathu Mekah. Ya, peristiwa Fathu Mekah. Ya, itu adalah salah satu contoh dari kisah perjuangan Rasulullah. Kemudian, apa yang dapat kita jadikan teladan dari beliau? Sikap apa? menolong teman yang kesusahan. Ya, saling menolong teman yang kesusahan, Saling menghormati. saling menghormati, Saling toleransi. saling toleransi, Tidak mendendam, ya sekelompoknya sudah, terus saling memaafkan. ya saling memaafkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, sikap-sikap teladan yang sudah kalian sebutkan tadi, apakah sudah kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, kalau yang belum, kalian harus berusaha untuk mengamalkannya. Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad atau tidak? Sebagai Iya, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus selalu meneladani sikap-sikap perilaku baik beliau. Karena apa? Karena Rasulullah merupakan uswatun hasanah bagi umat muslim, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Untuk itu, kita sebagai umatnya, kita harus senantiasa selalu mengikuti teladan-teladan baik beliau ya. Nah, anak-anakku semua, untuk kegiatan selanjutnya, Budita akan melakukan tes diagnostik atau tes kemampuan awal melalui link Google Form. Ya, nanti link Google Form ini akan Budita bagikan melalui grup WA. Silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Tes diagnostik ini Budita gunakan agar Budita mengetahui kemampuan awal kalian
pada saat kita akan belajar tentang peristiwa Haji Wada. Selain itu, tes diagnostik ini akan Budita gunakan dalam pembagian kelompok belajar. Nah, silakan anak-anak pantau grup WA-nya. Silakan pantau grup WA-nya. Kemudian Budita sudah membagikan link Google Form. Silakan diisi. Ya, anak-anak. Ya, itu diisi. Kelas, Bu. Ya, kelasnya kelas berapa? Terus lanjutkan berikutnya. Ya. Ya, silakan diisi. Diisi penyanyi Mas Rio. Ada yang kesusahan masuk? Bisa masuk semua ya? Apakah sudah semua ya anak-anak? Alhamdulillah sudah semua ya. Jika sudah, Budita akan melihat hasilnya dulu ya. Budita akan melihat hasilnya dulu, nanti akan Budita gunakan dalam pembagian kelompok. Sebentar, Budita akan lihat dulu ya. Nah, anak-anak, setelah Budita melihat hasil tes yang sudah kalian isi, ya, tes yang sudah kalian kerjakan, Budita akan membagi kelompok sesuai dengan tes kemampuan awal yang sudah kalian kerjakan tadi, ya. Disimak baik-baik ya. Untuk kelompok 1, kelompok yang suka membaca, yang pertama Mas Alves, kemudian Mbak Masyafah, Mas Dimas, Mas Rio, Mas Bagus, Mbak Mila, Mbak Eli, dan Mbak Kalista. Kemudian untuk kelompok 2 yang suka mendengarkan, ya, yang pertama Mas Elvano, kemudian Mas Albino, Mas Farid, Mbak Okta, Mbak Diva, Mas Lutfi, dan Mbak Ilona. Kemudian yang ketiga, kelompok yang suka praktik, yang pertama Mas Marzelo, Mas Niko, Mas Zidan, Mas Hamad, Mas Harun, Mbak Nindi, Mbak Vanessa. Sudah jelas untuk pembagian kelompoknya? Silakan untuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, apakah sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 tadi kelompok yang suka apa? Membaca. Kelompok 2 yang suka apa? Kelompok 2 ya mendengar. Kelompok 3 yang suka apa? Mas Zidan ya. Oke, nah untuk kegiatan selanjutnya Budita nanti akan membagikan lembar kerja seperti ini. Lembar kerja ini adalah menceritakan tentang urutan-urutan peristiwa yang terjadi pada Haji Wada ya, Haji Wada. Nah, silahkan nanti anak-anak mengerjakan lembar kerja secara berkelompok ya, berdiskusi, semuanya harus berdiskusi aktif dalam kelompoknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab lembar kerja ini, nanti akan Budita bagikan link Google Sheet yang akan Budita bagikan lewat grup WA ya. Link Google Sheet ini berisi tentang materi untuk menjawab urutan-urutan peristiwa yang terjadi dalam Haji Wada. Ya. Sampai sini paham dulu? Oke. Nah, silahkan nanti untuk nanti tampilan Google Sheet-nya seperti ini. Ya, tampilan Google Sheet-nya seperti ini. Terlihat ya anak-anak? Ini ada materi PPT, kemudian ada materi audio. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan nanti kelompok 1 yang suka membaca, silahkan nanti dibuka bagian materi PPT. Kemudian untuk kelompok 2 yang suka mendengarkan, silahkan nanti dibuka yang bagian materi audio. Kemudian untuk yang kelompok 3 yang suka praktik, nanti silahkan anak-anak mencari informasi di berbagai tempat yang sudah Budita sediakan. Ya, nanti silahkan informasi tersebut dilepas kemudian diurutkan.
Kemudian untuk menjawab lembar kerja yang sudah Budita berikan. Sampai sini paham? Oke. Kemudian setelah kalian mengerjakan lembar kerja ini, silahkan anak-anak dipersilahkan untuk menyajikan lembar kerja dalam bentuk yang diinginkan sesuai dengan minat masing-masing kelompok belajarnya. Ya. Untuk kelompok 1 tadi yang suka membaca, dipersilahkan untuk menyajikan lembar kerja dalam bentuk bagan. Untuk kelompok 2 yang suka mendengarkan, dipersilahkan menyajikan lembar kerja dalam bentuk menceritakan secara langsung pada temannya. Ya. Kemudian untuk kelompok 3 yang suka praktik, dipersilahkan untuk menyajikan lembar kerja dalam bentuk gambar dan keterangan sederhana. Sudah paham? Siap? Sudah siap? Oke. Budita akan bagi lembar kerjanya dulu. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya siapa saja. Nah. Nanti untuk yang bagan ini kertas kartonnya, dan untuk yang gambar ini kertas kartonnya. Ya, sudah. Silakan mulai dikerjakan. Ya, silakan yang untuk kinestetik. Ya, ya, dilepasi satu-satu. Kemudian ditempel di sini. Disusun dulu. Ya. Ya. Silakan lembar kerjanya dikerjakan di sini. Lembar kerjanya dikerjakan di sini. Silakan didiskusikan. Didiskusikan bersama kelompoknya. Nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana. Ya, ini dikasih isolasi dulu dan ini letak tadi kan. Sini. Ya. Ya, sana. Ya. Ya, silakan. Nah, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Bagaimana anak-anak? Ada yang kesulitan? Ya. Ya, dibuat dulu ya. Sudah dikerjakan itu, sudah dikerjakan. Nah, sudah selesai anak-anak? Ya, sambil dihafalkan ya, nanti maju untuk dipresentasikan kepada temannya. Yuk coba Budita lihat hasilnya. Oke.
Yo. Tinggal menghafalkan yang kelompok ini? Iya. Sudah hafal? Sudah. Bagus sekali ya. Nggak boleh grogi ya nanti ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Kelompok 1 yang menyajikan bagian sudah selesai? Kelompok 2 yang menceritakan secara langsung sudah hafal? Kelompok 3 yang menyajikan dengan gambar sudah selesai? Oke. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kalian akan melakukan presentasi ya. Presentasi. Sebelum kita melakukan presentasi, Bu Dita akan melakukan ice breaking bersama kalian dulu ya. Ice breakingnya itu kita lakukan di luar kelas karena membutuhkan tempat yang luas ya. Yuk silahkan kita keluar dulu. Ice breaking ini Bu Dita laksanakan supaya kalian nanti dalam melakukan presentasi biar lebih semangat ya. Maju sedikit. Tangan yang depan tangan di pinggang, yang belakangnya tangannya di pundak temannya. Laki-laki sama laki-laki. Yuk, 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Sebaliknya. Sebaliknya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Sudah siap untuk maju ke presentasi? Anak-anakku semua sudah kembali segar, sudah kembali semangat. Ya, sudah siap untuk melakukan presentasi? Ya, siapa kelompok yang mau maju duluan? Oke, kelompoknya Mas Rio, silakan maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil membuat bagan urutan peristiwa Haji Wada. Disimak baik-baik ya teman-teman. Saat Filipina, ia mengajak kepada seluruh muslimin untuk memperbanyak ikhtikaf pada akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Malaikat Jibril juga memastikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang wahyu Allah telah tersampaikan. Tidak ada yang terlupakan. Kedua, Rasulullah menceritakan kepada Nabinya tentang malaikat Jibril yang memanggilnya jika ada wahyu akan dilewatkan. Nomor 3, keajaiban ini membuat dari buat aja. Kota Makkah Nabi buat. Rasulullah ingin segera berhaji dan mengunjungi kota Makkah. Keempat, pada bulan ke-11 Zulhijjah Rasulullah mengatakan bahwa akan berangkat ke Makkah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongan. Kelima, Rasulullah memimpin rombongan ke Makkah untuk beribadah haji. Keenam, Nabi Muhammad dan rombongan mulai beribadah haji. Ketujuh, Rasulullah berkhutbah di Padang Arafah. Ke-8, turunlah wahyu yang terhadap surah Al-Maidah ayat 3. Ke-9,
Sepulang dari haji wajah, kesehatan Rasulullah SAW berangsur-angsur menurun. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Peristiwa ini membuat para sahabat berduka. Ini sang pemimpin dan sang teladan sudah pergi untuk selamanya. Mengkuduskan jasa Rasulullah hingga kita mengenal ajaran Allah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi apa yang Marwan dan bagi-bagi dulu. Yang sebelah mana? Yang nomor 6. Yang nomor 6. Siapa ya? Ya, orangnya bagaimana? Para sahabat begitu seksama perhatikan cara-cara beliau dalam melaksanakan haji. Ya, itu ada kata-kata yang kurang ya. Kemudian yang lagi? Ya, Mas. Ya, Mas Pano. Kurang atau salah urutan? Kurang yang mana? Ini Mas. Nomor 9. Nomor 9 saja. Seharusnya sepulang dari haji wajah, kesehatan Rasulullah SAW berangsur-angsur menurun. Katanya di akhir tahun 11 Hijriah. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari. Oh, iya gitu ya. Kemudian siapa lagi? Ya, silakan Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Ini salah urutan atau kurang? Yang mana? Nomor 2. Ya, dan saya bagaimana? Rasulullah menceritakan kepada Fatimah, Rasulullah mengatakan bahwa malaikat Jibril membaca Al-Quran berulang dan memastikan wahyu Allah telah tersampaikan. Bahkan Rasulullah menduga dirinya merasa waktunya telah tiba. Itu tadi penampilan dari kelompok 1 yang membuat cerita peristiwa Haji Wada dengan Bagan. Kita masih duduk. Yuk kita berikan tepuk salut kepada kelompok 1 dan Mbak Diva, kemudian Mas Lutfi sama Mas Elvano yang sudah menanggapi ya. Tepuk salut, jempol, jempol, ya silakan boleh duduk untuk kelompok 2, 1. Nah siapa yang mau maju lagi? Oke, sekelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peristiwa Haji Wada. Yang pertama, saat di Madinah beliau mengajak kepada seluruh muslimin untuk memperbanyak istighfar pada akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Malaikat Jibril juga memastikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang wahyu-wahyu Allah yang disampaikan tidak ada yang melupakan. Nomor 2, Rasulullah menceritakan kepada Fatimah tentang malaikat Jibril yang memastikan tidak ada wahyu yang terlewatkan. Yang ketiga, keadaan ini telah Membuat. keadaan ini semakin Keadaan ini membuat kerinduan. keadaan ini membuat kerinduan kepada kota Mekah. Semakin kuat Rasulullah ingin segera berhenti dan mengunjungi kota Mekah. Ya. Yang nomor 4, pada bulan ke-11 Zulhijjah Rasulullah mengatakan bahwa akan berangkat ke Mekah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongan. Yang kelima, Rasulullah memimpin rombongan ke Mekah untuk beribadah haji. Nabi Muhammad dan rombongan mulai beribadah haji. Rasulullah berkhutbah di padang Arafah. Overall. Benar ya. Surah Al-Baqarah yang terakhir, Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Sepulang dari Haji Wada, kesehatan Rasulullah SAW berangsur-angsur menurun. Nomor 10, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Peristiwa ini membuat para sahabat sangat berduka. Kini sang pemimpin dan sang teladan telah pergi untuk selamanya. Sungguh besar jasa Rasulullah hingga kita mengenal ajaran Allah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu tadi penampilan dari kelompok berapa ini? 2 yang menyajikan lembar kerja dengan menceritakan secara langsung. Siapa yang mau menanggapi? Ya, silahkan. Mana mic-nya? Silahkan Mbak Diva. Mbak Diva, Mbak Kalista. Ya. Ini ya berdiri dok. Kurang atau bagaimana? Kurang. Ya, kurangnya gimana? Yang nomor 2. Seharusnya? Rasulullah mengatakan bahwa malaikat Jibril membacakan Al-Quran berulang dan memastikan wahyu Allah telah tersampaikan. Bahkan Rasulullah menduga dirinya merasa waktunya telah tiba. Ya, itu ya. Yang tadi penampilan dari kelompok 2. Yuk kita berikan tepuk salut kepada kelompok 2 dan Mas Rio sama Mbak Kalista yang sudah menanggapi. Yuk, tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Silakan untuk penampilan dari kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gambar urutan peristiwa Haji Wada. Ke-1, saat di Madinah, beliau mengajak kepada seluruh muslimin untuk memperbanyak iktikaf pada akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Malaikat Jibril juga memastikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang wahyu-wahyu Allah telah disampaikan, tidak ada yang dilupakan. Yang kedua, Rasulullah menceritakan kepada kandungan tentang Fatimah dan tentang Malaikat Jibril. malaikat Jibril yang memastikan tidak ada yang bisa kelewatan. Ketiga, keadaan ini membuat Rasulullah SAW ini membuat kerinduan kepada kota Makkah semakin kuat. Rasulullah ingin segera berhaji dan mengunjungi kota Makkah. Nomor 4, pada saat bulan ke-11 Zulhijjah, Rasulullah mengatakan bahwa akan berangkat ke Makkah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongan. 5, Rasulullah memimpin rombongan ke Makkah untuk beribadah haji. Nabi Muhammad dan rombongan mulai beribadah haji. Ke-7, Rasulullah berkhutbah. Rasulullah berkhutbah di padang Arafah. Ke-8, turunan wahyu Allah yang terakhir Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ke-9, sebulan dari haji wada kesehatan Rasulullah berangsur-angsur menurun. Ke-10, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Keadaan ini membuat para sahabat berduka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Kano. Ya, Mas Elkano. Bagaimana Mas Elkano? Coba berdiri dulu Mas Elkano. Kurang atau salah urutan? Kurang. Ya, kurangnya bagian apa? Nomor 7. Ya, seharusnya bagaimana? Seharusnya Rasulullah berkhutbah di padang Arafah dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Oh iya, seharusnya. Ya, itu ya. Untuk kelompok 3 ya. Ini penampilan dari kelompok 3 yang sudah menyajikan lembar kerja dalam bentuk gambar ya. Yuk kita berikan tepuk salut kepada kelompok 3. Kemudian tadi Mas Elvano, Mbak Diva dan Mbak Mila yang sudah menanggapi ya. Tepuk salut. Jempol. Ya, silakan boleh duduk. Hati-hati. Kita maju semua ya anak-anak. Kelompok 1 sudah maju. 2 sudah. 3 sudah. Ya. Pada dasarnya semuanya itu sudah bagus. Baik yang menyajikan secara bagan, kemudian menceritakan secara langsung, dan menceritakan lewat gambar serta keterangan sederhana ya. Pada dasarnya semua sudah bagus, akan tetapi tadi ada beberapa kata-kata yang kurang ya untuk per bagian urutannya. Mungkin kalian belum hafal dan sebagainya. Tadi juga banyak untuk urut-urutannya juga banyak yang kurang. Tapi enggak apa-apa. Pada dasarnya semua ceritanya sudah urut dari nomor 1 sampai 10
Ya. Nah, anak-anakku semua, tak terasa ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Yuk, kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang peristiwa Haji Wada. Maksudnya apa Haji Wada itu? Haji perpisahan, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Urutannya bagaimana yang pertama? Iya, ketika Nabi Muhammad ya iktikaf di masjid sampai pada Rasulullah wafat. Ya, karena Rasulullah itu juga manusia. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya Bu Dita akan melakukan tes formatif melalui aplikasi Quizzes. Silahkan smartphone-nya buka, kemudian dibuka Google-nya, kemudian Quizzes join. Di Google Quizzes join. Anak-anak, itu tadi pertanyaannya sudah sampai 10 ya. Yuk, kita lihat siapa yang menjadi juara 1. Juara satunya yaitu juara 3 Mas Elvano, juara 2 Mas Niko, dan juara pertama Mas Hamer. Yuk, kita berikan tepuk tangan. Bu Dita akan membacakan hasil tes formatif yang sudah kalian kerjakan ya. Mas Hamad 100, Mas Niko 80, Mas Elvano 80, Mas Lutfi 80, Mas Alves 80. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengerjakan tesnya ya, sudah semua ya? Semua. Adakah materi yang belum dipahami dari pembelajaran kali ini tentang peristiwa Haji Wada? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ya. Anak-anakku semua, yuk. Kalian menikmati tidak dalam pembelajaran hari ini? Bagian apa? Tadi untuk yang belajar di luar juga semua nyari ya materi di beberapa tempat ya. Nah, anak-anak semua, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua karena kita sudah melewati pembelajaran pada hari ini dengan sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Terima kasih anak-anak semua atas pembelajaran yang luar biasa ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, sekarang baca. Siap, gerak di tempat duduk, berdoa mulai. Terima kasih Mbak Diva yang sudah membimbing doa. Silakan selanjutnya. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Dita banyak salah, mohon maaf. Nanti hasilnya dikumpulkan ya anak-anak. Hasilnya dikumpulkan. Bu Dita banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.